Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Saat ini, saudara-saudara kita di Pulau Sumatera, dari ujung Aceh yang berjuluk Serambi Mekah, hingga ke pelosok Sumatera Utara dan Sumatera Barat, sedang dilanda musibah besar. Bukan sekadar hujan biasa, namun curah hujan ekstrim yang berlangsung berhari-hari telah menjelma menjadi air bah dan tanah longsor yang merenggut nyawa, menghancurkan harta benda, dan merenggut ketenangan jiwa. Musibah ini adalah pengingat nyata bagi kita semua akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kerapuhan kehidupan duniawi ini. Dalam suasana duka yang mendalam ini, mari kita sejenak merenung, mengambil pelajaran dari setiap tetes air mata dan kepedihan yang dirasakan oleh ribuan keluarga di sana. Hingga hari ini, situasinya masih sangat memprihatinkan. Dilansir dari artikel kompas.com, data dari pihak berwenang, termasuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan aparat kepolisian setempat, mencatat jumlah korban meninggal dunia telah mencapai setidaknya 174 jiwa di 3 provinsi tersebut, dengan puluhan lainnya masih dinyatakan hilang dan dalam pencarian tim SAR gabungan. Bencana banjir dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah di Pulau Sumatera telah memakan banyak korban. Hingga Jumat tanggal 28 November tahun 2025 sore, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat 174 orang meninggal dunia dan 12.546 kepala keluarga KK mengungsi. Kepala BNPB Suharyanto menyampaikan bahwa data terkini yang masih berkembang karena sejumlah wilayah belum dapat dijangkau. Untuk seluruh provinsi Sumatera Utara, korban meninggal dunia ada 116 jiwa, kemudian 42 jiwa masih dalam pencarian, ujar Suharyanto, dalam konferensi pers daring, Jumat. Pengungsi di Sumut tercatat mencapai 3.840 KK. Sementara itu, di Aceh terdapat 35 orang meninggal, 25 orang hilang, dan 8 warga luka-luka. Wilayah terdampak di Aceh pun masih banyak yang terisolasi. Ada beberapa kabupaten kota yang masih terputus, ini masih belum bisa tembus, ujar Suharyanto. Untuk jumlah pengungsi di Aceh mencapai 4.846 KK. 23 orang meninggal, 12 hilang, 3.900 keluarga mengungsi di Sumatera Barat, tercatat 23 orang meninggal, 12 orang hilang, dan 4 orang luka-luka. Pengungsi mencapai 3.900 KK dan banyak berada di Padang Pariaman dan Kota Solok. Tim gabungan TNI, Polri, Basarnas, serta relawan terus membuka akses jalan yang masih tertutup longsor untuk menjangkau lokasi terdampak. BNPB juga memastikan bahwa pendataan akan terus dilakukan hingga seluruh wilayah dapat diakses dan semua korban yang dilaporkan hilang ditemukan. Di Sumatera Utara, khususnya di wilayah Tapanuli Tengah dan sekitarnya, banjir merendam rumah hingga atap dan memutuskan jaringan komunikasi, membuat ribuan warga terpaksa mengungsi di posko-posko darurat seperti di Gor Pandan. Di Sumatera Barat, banjir bandang menerjang Padang dan Agam, meninggalkan lumpur tebal dan duka mendalam. Lebih dari 12.000 kepala keluarga mengungsi, kehilangan tempat tinggal, mata pencaharian, dan bahkan sanak saudara mereka dalam sekejap mata. Semua ini terjadi dalam takdir Allah, qadarullah. Namun sebagai hambanya, kita wajib memahami bahwa di balik setiap kejadian, ada pesan yang tersirat. Dalam akidah Islam, setiap musibah yang menimpa hambanya, sekecil apapun, adalah bagian dari ketetapan ilahi dan mengandung hikmah yang besar. Allah berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 155 yang artinya, "Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar." Ayat ini mengingatkan kita bahwa bencana alam seperti banjir dan longsor ini bisa jadi merupakan ujian dari Allah untuk menguji seberapa kuat keimanan dan kesabaran hambanya. Bagi mereka yang tertimpa musibah dan mampu bersabar serta berprasangka baik kepada Allah, insya Allah, ada ganjaran pahala yang besar, bahkan bisa menjadi kafarat penghapus dosa-dosa mereka. Ini adalah momen bagi kita untuk merefleksikan diri. Apakah selama ini kita terlalu lalai dengan nikmat dunia dan lupa akan hakikat kehidupan akhirat? Di sisi lain, musibah juga bisa menjadi peringatan teguran dari Tuhan kita, sebagai akibat dari kelalaian atau kerusakan yang kita perbuat di muka bumi. Allah berfirman dalam surah Ar-Rum ayat 41, telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia,
supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Bencana hidrometeorologi sering kali diperparah oleh faktor ulah manusia, seperti perusakan lingkungan, pembalakan liar, dan membuang sampah sembarangan yang menghambat aliran air. Kita diajarkan untuk berikhtiar semaksimal mungkin dalam menjaga alam dan mengantisipasi bencana, sebagaimana kisah Nabi Nuh alaihi salam yang diperintahkan membuat kapal untuk keselamatan di tengah banjir besar. Namun, ikhtiar ini tidak boleh membuat kita sombong dan melupakan tawakal kepada Allah. Sebagai umat Islam, kita diibaratkan satu tubuh. Jika satu anggota tubuh sakit, maka anggota tubuh yang lain akan ikut merasakan sakitnya. Saat saudara kita di Sumatera berduka, kewajiban kita adalah menunjukkan empati dan solidaritas. Bantuan tidak hanya berupa materi, tetapi juga doa, dukungan moral, dan bantuan tenaga jika memungkinkan. Pihak berwenang seperti BNPB telah membuka saluran bantuan dan informasi untuk memfasilitasi koordinasi, termasuk hotline bagi yang kesulitan menghubungi keluarga. Mari kita ulurkan tangan, ringankan beban mereka, dan tunjukkan ukhuwah Islamiyah kita yang kokoh. Salurkan bantuan Anda melalui lembaga-lembaga terpercaya seperti BNPB atau PMI. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah para syuhada korban bencana, mengampuni dosa-dosa mereka, dan menempatkan mereka di tempat terbaik di sisinya. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan, kesabaran, dan keikhlasan dalam menghadapi cobaan ini. Dan semoga kita semua dapat mengambil hikmah dari setiap kejadian, meningkatkan ketakwaan kita, dan lebih menjaga amanah bumi yang telah diberikan kepada kita. Mari kita tutup dengan doa untuk keselamatan seluruh negeri dan kaum muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.